Baik, kembali lagi dengan saya Hanson Salim dengan NRP 504221090 pada pembahasan spektrofotometer UV phase. Pada topik spektrofotometer UV phase ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas, yakni yang pertama tentang pendahuluan, prinsip kerja, absorbansi dan transmisi, yang keempat adalah instrumen, dan yang kelima adalah analisa dan aplikasi. Nah, kita beralih ke pembahasan kita yang pertama, yakni tentang pendahuluan, di mana spektrofotometer UV phase adalah instrumen analitik yang kita gunakan untuk mengukur daya absorbansi suatu cairan yang memiliki gugus kromofor terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Spektrofotometer UV phase bekerja dengan cara mengirimkan cahaya dari sumber cahaya melalui sampel cairan dan kemudian mendeteksi cahaya yang muncul di sisi lain. Perangkat ini memungkinkan kita untuk mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap oleh sampel pada panjang gelombang tertentu, sehingga memberikan informasi tentang keberadaan atau konsentrasi senyawa tertentu dalam sampel. Berikut adalah gambar dari spektrofotometer UV phase. Ada 3 gambar. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga dalam keadaan terbuka, di mana kuvet yang telah berisi cairan akan kita masukkan pada daerah yang berwarna hitam. Kita beralih ke pembahasan tentang spektrum elektromagnetik, di mana spektrum elektromagnetik ini terdiri dari radio, microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, dan gamma ray. Di mana panjang gelombang dari radio menuju gamma ray akan semakin kecil, namun kalau di frekuensi dari radio menuju gamma ray akan semakin besar. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui di pembahasan kali ini, yakni tentang daerah sinar tampak atau visible berada di 400 nanometer hingga 800 nanometer. Terus daerah radiasi UV berada di 100 nanometer hingga 400 nanometer. Yang ketiga adalah daerah dekat UV di 200 nanometer hingga 400 nanometer. Dan daerah yang jauh dari UV berada di daerah yang lebih kecil daripada 200 nanometer. Kita beralih ke prinsip kerja, di mana spektrofotometer UV vis ini bekerja pada cairan yang memiliki gugus kromofor, seperti senyawa aromatik, senyawa dengan ikatan rangkap, atau senyawa yang mengandung gugus hidroksil atau NH. Dan dengan menggunakan spektrofotometer UV phase, kita dapat mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap oleh sampel pada panjang gelombang tersebut. Dengan demikian, spektrofotometer UV phase sering kita gunakan dalam analisis kualitatif dan kuantitatif dari senyawa organik dalam berbagai bidang seperti kimia, biokimia, dan farmasi. Nah, di konsep pertama, kita akan membahas bagian-bagian dari spektrofotometer UV phase dan sedikit dari cara kerja. Nah, alat yang kita gunakan dalam analisis ini kita disebut sebagai spektrofotometer UV phase. Alat ini memiliki sumber cahaya, monokromator, sel atau kuvet, dan detektor untuk mengukur intensitas cahaya setelah melewati larutan. Jadi sumber cahaya akan memberikan radiasi cahaya kepada sampel, dan detektor akan mengukur intensitas cahaya setelah melewati larutan. Nah, tadi kan saya katakan kalau sampel itu akan mengalami atau disinari dengan radiasi cahaya. Nah, ketika disinari dengan radiasi cahaya, dia akan mengalami eksitasi. Misalkan dari sigma bonding menuju sigma anti bonding. Nah, elektron-elektron tersebut ada 3 jenis, yaitu ikatan elektron sigma atau ikatan tunggal, ikatan elektron pi atau ikatan rangkap, atau ikatan yang disebabkan oleh pasangan elektron bebas atau kita sebut sebagai non-ikatan. Nah, elektron-elektron ini ketika diberikan energi dalam bentuk radiasi cahaya akan tereksitasi dari orbital molekul yang terisi tertinggi HOMO ke orbital molekul yang tidak terisi terendah atau LUMO. Dan spesies yang kita hasilkan disebut sebagai keadaan tereksitasi atau keadaan anti-ikatan. Dan misalkan dari bonding ke p-anti bonding. Kita beralih ke pembahasan kita yang ketiga, yakni tentang tingkat energi dari elektron ikatan sigma, ikatan pi, dan elektron n. Di mana ikatan sigma sendiri memiliki tingkat energi yang terendah dan merupakan elektron yang paling stabil, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak untuk memindahkan dari tingkat yang rendah ke energi dengan tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan kalau elektron pi ini memiliki tingkat energi yang jauh lebih tinggi daripada keadaan dasar. Oleh karena itu, elektron-elektronnya relatif tidak stabil dan dapat tereksitasi lebih mudah. Sedangkan elektron N atau elektron non-ikatan umumnya merupakan elektron yang termasuk dalam pasangan atom tunggal. Elektron ini memiliki tingkat energi yang lebih tinggi daripada elektron pi
dan dapat tereksitasi oleh sinar ultraviolet dan cahaya tampak. Nah, konsep keempat itu tentang eh bentar. Nah, tentang ketika sampel terkena energi cahaya yang sesuai akan mengalami keadaan eksitasi. Jadi, tidak semua elektron-elektron itu akan mengalami eksitasi. Elektron akan mengalami eksitasi ketika energi cahaya tersebut sesuai dengan perbedaan energi antara kemungkinan transisi elektronik dalam molekul. Nah, spektrofotometer ini merekam tingkat penyerapan oleh sampel pada panjang gelombang yang berbeda dan plot absorbansi A yang dihasilkan versus panjang gelombang atau lambda dikenal sebagai spektrum. Panjang gelombang di mana sampel menyerap jumlah cahaya maksimum dikenal sebagai lambda max. Misalnya yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini yakni tentang spektrum isoprena. Isoprena sendiri tidak berwarna karena tidak menyerap cahaya dalam spektrum tampak dan memiliki lambda max 222 nanometer. Kita beralih ke penjelasan tentang kromofor, di mana kromofor sendiri adalah kelompok atau entitas kimia tertentu yang rentan menyerap cahaya. Kelompok ini dikenal sebagai kromofor. Misalnya pada gambar di bawah ini mencantumkan kromofor yang umumnya ditemukan dalam senyawa kimia dan perkiraan dari absorbansinya. Misalkan senyawa dengan gugus hidroksil akan mengalami transisi dari N ke sigma antibonding dengan lambda mak 180. Senyawa dengan gugus NH2 akan mengalami transisi dari N ke sigma antibonding dengan lambda mak 190. Atau senyawa dengan gugus sianida akan mengalami transisi dari N menuju pi antibonding dengan lambda maknya 160. Dan sisanya bisa dilihat pada gambar yang sudah saya tunjukkan. Kita beralih ke absorbansi dan transmisi, di mana absorbansi ini berhubungan dengan jumlah cahaya yang diserap oleh sampel yang dihitung berdasarkan intensitas cahaya sebelum dan sesudah melewati sampel. Yang kedua adalah transmisi, di mana berhubungan dengan persentase cahaya yang berhasil diteruskan oleh sampel. Kalau absorbansi sendiri memiliki persamaan sebagai berikut: A sama dengan minus log 10T atau A sama dengan log 10 I0/I, di mana A adalah absorbansi, T adalah transmitasi yang didapat dari intensitas cahaya keluar per intensitas cahaya masuk. Sedangkan untuk persen transmitasi dapat memanfaatkan persamaan I/I0 kali 100%. Nah, absorbansi dan transmisi ini akan berhubungan dengan persamaan Lambert-Beer, di mana persamaan tersebut adalah A sama dengan epsilon kali B kali C, di mana A adalah absorbansi, E adalah koefisien serapan molar dengan satuan liter kali mol pangkat minus 1 kali sentimeter pangkat minus 1, dengan B adalah panjang lintasan kuvat dengan satuan sentimeter, dan C adalah konsentrasi larutan dengan satuan mol per liter. Nah, untuk instrumen sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian dari sumber cahaya atau light source, di mana fungsinya menghasilkan cahaya kontinu untuk daerah UV dan visible, dan jenis sumber cahaya terbagi dua, yakni lampu deuterium atau D2 dan lampu tungsten atau W. Di mana lampu deuterium ini untuk daerah UV sekitar 190 hingga 350 nanometer, dan lampu tungsten ini untuk daerah visible yakni di 350 hingga 800 nanometer. Jadi lem ini akan memberikan sumber cahaya yang akan melewati monokromator dan sampai pada sampel yang terisi di dalam kuver. Nah, untuk bagian kedua adalah monokromator, di mana fungsinya ini untuk memilih panjang gelombang tertentu dari cahaya sumber. Dengan komponennya itu berupa kisi difraksi atau prisma dengan celah atau slit. Hasil dari monokromator ini akan menghasilkan sinar monokromatik atau satu panjang gelombang. Dari lem atau dari sumber cahaya akan memberikan cahaya yang akan melewati monokromator, dan monokromator sendiri akan menghasilkan sinar monokromatik dengan sinar satu panjang gelombang. Kita beralih ke bagian ketiga, yakni tentang kuvet, di mana kuvet ini berfungsi untuk menampung sampel larutan yang akan kita analisis. Dengan bahannya ada yang kuarsa, kaca atau plastik, dengan ukuran umum yakni panjang lintasan sekitar 1 cm. Nah, ini ada 3 jenis kuvet. Yang pertama ada kuvet kuarsa, kuvet plastik, dan kuvet kaca.
White Quartz sendiri digunakan untuk pengujian spektrofotometri UV dengan panjang gelombang 190 hingga 350 nanometer. Alasannya karena kuarsa sendiri tidak menyerap sinar UV, sehingga tidak mengganggu pembacaan absorbansi. Namun memiliki harga yang mahal dan harus ditangani dengan hati-hati karena kalau pecah akan untuk menghentikannya itu adalah sangat mahal. Terus kurva plastik digunakan untuk pengukuran cepat atau non-kritis, biasanya di daerah visible, untuk pengujian praktikum dan uji kuantitatif dasar. Alasannya murah sekali pakai, namun tidak tahan terhadap pelarut organik atau panas yang lebih tinggi. Kelebihannya sendiri adalah praktis dan tidak perlu dicuci, namun memiliki batasan, yakni tidak cocok untuk UV karena menyerap UV dan bisa bereaksi dengan pelarut yang sangat kuat. Jadi kita harus mengetahui pelarut apa yang kita gunakan dengan jenis kuvet yang akan kita gunakan. Yang ketiga adalah kuvert kaca, di mana kuvert kaca ini digunakan untuk spektrofotometer visible dengan daerah 350 hingga 800 nanometer. Alasannya, kaca ini menyerap, alasannya, kalau kita gunakan untuk sinar UV, kaca akan menyerap sinar UV, namun cocok kita gunakan di visible karena tembus cahaya visible. Kelebihannya murah, cukup kuat, dan memiliki batasan, yakni tidak bisa digunakan untuk panjang gelombang yang lebih kecil daripada 350 nanometer. Nah, bagian yang keempat yakni tentang detektor, di mana detektor ini memiliki fungsi untuk mengukur intensitas cahaya yang diteruskan atau transmitasi. Jenisnya ada fotodioda, photomultiplier tube atau PMT, dengan hasil mengubah sinyal cahaya ke sinyal listrik dan menjadi absorbansi. Jadi dari sumber cahaya ditembakkan ke monokromator melalui sampel atau kuvet, dan cahaya tersebut akan diterima pada detektor. Nah, ada dua detektor. Yang pertama ada fotodioda dan yang kedua adalah photomultiplier tube atau PMT. Kapan kita gunakan fotodioda? Kita gunakan fotodioda ketika kita ingin menganalisis sesuatu yang tidak memerlukan sensitivitas tinggi. Dan senyawa yang kita analisis atau uji itu memiliki konsentrasi sedang hingga tinggi. Dan pengujian itu kita gunakan dalam alat portable, praktikum, atau industri rutin. Dan fotodioda ini dapat kita gunakan pada rentang cahaya yang stabil dan cukup terang. Namun, untuk PMT sendiri kita gunakan saat konsentrasi analit sangat rendah dan memiliki sampel dengan intensitas cahaya yang sangat lemah. Nah, pengujian ini kita gunakan dalam penelitian atau sesuatu yang memiliki presisi yang sangat tinggi. Contohnya analisis trace metal, senyawa yang berfluoresensi, dan lain-lain. Nah, instrumen yang kelima dan keenam adalah amplifier atau pengolah sinyal. Bisa kita lihat di bagian ini, di mana fungsinya itu memperkuat dan mengubah sinyal dari detektor menjadi bentuk digital yang dapat kita baca. Dan yang terakhir adalah layar atau komputer, berupa display dan software, di mana fungsinya itu menampilkan data absorbansi, transmitasi, spektrum atau konsentrasi. Dan dapat juga kita gunakan untuk pemrosesan data dan analisis statistik. Nah, analisa sendiri saya ambil dari penelitian dari Elsan R dan Triminarsi di tahun 2022, di mana ini merupakan kurva panjang gelombang baku dari sildenafil sitrat. Ini ada spektrum yang bisa kita lihat, di mana kalau kita analisis lebih lanjut, itu menunjukkan kurva dengan dua puncak serapan utama, sekitar 220 dan 290. Nah, setelah itu absorbansi menurun secara bertahap hingga mendekati 400 nanometer. Nah, makna dari puncak sendiri di 220 itu kemungkinan berasal dari transisi P menuju P antibonding atau N menuju P antibonding pada gugus aromatik atau struktur konjugasi. Sedangkan di puncak 290 nanometer bisa dikaitkan dengan gugus fungsional aromatik atau heteroatom seperti nitrogen atau oksigen yang terdapat dalam struktur silde, sildenafil sitrat. Jadi bisa kita lihat ya ada dua puncak dan masing-masing puncak tersebut dapat kita interpretasi dengan makna puncak sebagai berikut. Nah, untuk aplikasi dan penggunaan sendiri, yang pertama di bidang kimia dan farmasi,
di mana pertama untuk menentukan konsentrasi senyawa dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Yang kedua adalah analisis kuantitatif obat dalam bentuk tablet, larutan atau sediaan cair. Yang ketiga adalah penentuan kemurnian senyawa. Yang keempat ada identifikasi gugus kromofor atau gugus yang dapat menyerap cahaya seperti C double bond C, NO2, CO, dan lain-lain. Nah, aplikasi yang ketiga di bidang lingkungan, di mana bisa kita gunakan untuk deteksi logam berat seperti nikel, CO, PB, dan CD setelah pembentukan kompleks berwarna. Ingat, UV vis itu dia harus berwarna, sehingga harus kita komplekskan terlebih dahulu, dan senyawa-senyawa ini akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Terus dapat kita gunakan untuk analisis kadar nitrat, fosfat, dan amonia dalam air limbah. Dan yang terakhir adalah pemantauan kualitas air dan udara melalui parameter optik. Yang ketiga, kita gunakan dalam biologi dan bioteknologi, di mana dapat kita gunakan untuk pengukuran konsentrasi DNA, RNA, dan protein. Di mana DNA dan RNA akan mengalami absorbansi pada 260 nanometer, dan protein akan mengalami absorbansi pada 280 nanometer. Yang kedua adalah pemantauan pertumbuhan mikroba melalui kekeruhan atau absorbansi. Yang ketiga ada enzimologi untuk mengamati perubahan absorbansi karena aktivitas enzim. Yang keempat adalah industri dan makanan. Digunakan analisis pewarna dan zat aditif dalam makanan dan minuman. Yang kedua adalah kualitas bahan baku atau produk akhir. Dan yang ketiga adalah pengujian stabilitas produk berdasarkan perubahan absorbansi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Namun, untuk penutupan, saya akan memberikan satu kata-kata motivasi seperti berikut. Instrumen bukan sekedar alat, tapi jembatan antara rasa ingin tahu dan penemuan. Nah, untuk daftar pustaka sendiri, saya mengambil dari beberapa sumber seperti ini dan selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.